wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hasnaini Tahiroh, mahasiswi semester 4B, program studi Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bandung. Di sini saya akan mereview sebuah drama yang sebelumnya telah saya tonton untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian dan apresiasi drama. Di sini saya akan mereview sebuah drama yang berjudul Tolong, karya Nino Riantiarno yang diperankan oleh saudari Sonia Karisma Putri. Hal pertama yang akan saya ungkapkan ialah alasan kenapa saya mereview drama tersebut. Saya mereview drama monolog yang berjudul Tolong karena menurut saya pribadi pesan moral yang terkandung dalam drama monolog ini sangat mendalam dan bisa dijadikan sebagai pelajaran kita sebagai warga negara Indonesia untuk kedepannya. Perihal alur cerita. Di sini yang saya tangkap ialah alur cerita yang digunakan dalam drama monolog Tolong ini alur mundur. Kenapa alur mundur? Karena si tokoh menceritakan kembali kejadian yang sebelumnya telah terjadi. Dikisahkan seorang perempuan yang bernama Atikah yang menjadi seorang tenaga kerja wanita di negara Malaysia. Ia diceritakan sedang dipenjara di negara Malaysia tersebut. Kemudian ketika ia sedang berada di balik jeruji besi, ia melihat sekelebat bayangan seperti bayangan orang. Kemudian ia menganggap bahwa itu ialah sang suami yang bernama Mudasir. Ketika ia menangkap bayangan tersebut, ia menceritakan perihal bagaimana ia bisa berada di balik jeruji besi tersebut. Pertama-tama ia bercerita bahwa ia sempat diantarkan oleh sang suami ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ia berusaha ke sana. Setelah itu ia pergi ke Malaysia untuk menjadi salah seorang tenaga kerja wanita. Ketika ia sudah sampai di Malaysia, ia mendapatkan seorang majikan yang bisa dibilang kurang baik. Dia diperlakukan tidak layak, dia diperlakukan seperti binatang yang sulit dilecehkan oleh majikannya sendiri. Dia pun bercerita bahwa setelah kejadian penyiksaan tersebut, ia dituduh mencuri barang sang majikan. Akhirnya sang majikan pun geram, dia dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Ia sebetulnya sudah meminta bantuan kepada lembaga-lembaga hukum yang bersangkutan di sana, namun respon yang ia dapat tidak seperti yang ia harapkan. Sehingga ia sangat berharap kepada sang suami, jikalau memang dia benar-benar ada di Malaysia, dia berharap bisa dibebaskan dan dia bisa kembali pulang ke Indonesia, bisa kembali hidup bersama sang suami di kampung halaman. Kemudian penokohan dan perwatakan. Tokoh yang pertama ialah Mudasir, sang suami. Kemudian yang kedua Atikah, sang istri ataupun tenaga kerja wanita yang berada di Malaysia. Nah, kalau yang Mudasir ini mungkin saya nggak bisa kasih gambaran gimana watak dan lain sebagainya karena kayak nggak diceritain gitu di dramanya tuh, karena durasinya mungkin sangat singkat, jadinya nggak terlalu detail menceritakan. Saya cuma tahu kayak perwatakan dari seorang Atikah. Menurut saya Atikah memiliki watak pekerja keras, dia mau membantu perekonomian keluarga yang mungkin sedang terpuruk. Kemudian dia juga memiliki pemikiran yang kritis terhadap suatu hal. Kemudian yang ketiga yang akan saya review adalah latar yang diceritakan pada monolog Tolong ini, seorang wanita yang berada di sebuah penjara di negara Malaysia. Kemudian latar suasana, menurut saya pribadi, suasana yang tercipta dalam drama monolog ini tuh yang pertama kayak kesedihan perpisahan antara suami dan istri, kemudian kesedihan disiksa oleh majikan dan diperlakukan sangat tidak layak seperti binatang. Kemudian yang selanjutnya kesedihan karena ia dijebloskan ke penjara padahal ia tidak memiliki kesalahan apapun. Kemudian suasana yang tercipta berikutnya ialah suasana pengharapan seorang Atikah, tenaga kerja wanita, untuk bisa bebas dan pulang kembali ke Indonesia. Dan satu-satunya harapan yang terbesar ialah harapan sang suami supaya bisa datang ke Malaysia dan membebaskannya untuk pulang kembali ke Indonesia dan menjalani hidup kembali seperti awal di kampung. Kemudian selanjutnya yang akan saya review ialah tata panggung. Saya di sini merasa kayak agak sedikit emosi karena dikisahkan bahwa Atikah berada di sebuah penjara. Yang saya bayangkan perihal penjara ialah adanya kayak satu ruangan kecil terus dibatasi oleh jeruji besi. Nah, di dalam tata panggung tersebut tidak ada yang menandakan bahwa wanita tersebut sedang dipenjara jikalau wanita tersebut tidak
bicara bahwa dia sedang dipenjara, karena kayak set panggungnya tuh biasa banget sih kalau menurut saya. Jadi kayak cuma ada koran, kemudian gelas minuman, sama ada kursi untuk duduk. Jadi kayak ini tuh di mana gitu, kurang jelas gitu. Nah, untuk yang kedua sih kayak saya agak kurang suka sama tata pencahayaannya, karena kan biasanya jika lo monolog tata pencahayaannya itu lebih gelap. Nah, kalau drama monolog tolong ini tuh kayak pencahayaannya tuh lebih terang, malah terang banget, dan itu sih yang membuat kayak emosi itu kurang kurang apa ya, kurang kurang terpancing gitu. Kemudian yang kedua kayak fokus cahaya itu kayak terbagi-bagi gitu, jadi nggak fokus ke satu titik, atau menyorot si pelaku. Nah, selanjutnya pesan moral yang ingin disampaikan penulis ialah mengingatkan kembali lembaga-lembaga yang berwenang untuk lebih meningkatkan kembali perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia negara luar. Kayak misalkan perlindungan hukumnya harus jelas. Kalau memang harus ada hak-hak yang diberikan, ya berikan ketika memang si warga negara tersebut sedang membutuhkan. Sekian review drama Tolong karya Nino Riantiarno. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin saya kurang detail, karena memang durasi dramanya sendiri sangat singkat, yaitu hanya 5 menit. Jadinya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.